Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Humas Polda Kaltim bersama saya Brigadir Polisi Ade Julita Patadungan. Nah, pada tahu kan yang lagi rame saat ini di Kalimantan Timur lagi ada kedatangan para taruna-taruni kece dalam rangka Latsitar Danus ke 44 luar biasa. Nah, bisa lihat kan sekarang saya bersama dengan siapa? Jadi bisa langsung saja kita mungkin memperkenalkan diri dari yang paling kece di depan saya. Silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya Theodore Gomgom Oktovarel De Fatima. Saya biasa dipanggil Theo, juga bisa teman-teman saya memanggil saya Gomgom. Pangkat Brigadir Taruna atau Taruna tingkat 4, nomor akademi 20054. Asal pengiriman saya dari Jakarta, Polda Metro Jaya. Kemudian jabatan di Akademi Kepolisian, alhamdulillah puji Tuhan kami diamanahkan menjadi Danmen Kops Akademi Kepolisian pada angkatan saya. Kemudian hobi saya berolahraga dan bermain musik. Kalau boleh tahu olahraganya apa nih? Olahraganya basket dan renang. Luar biasa. Sudah pernah mewakili daerah? Sebelumnya kami saat SD, SMP, SMA pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Kemudian pada saat di Akpol memang ada acara-acara event-event yang dimana kegiatan tersebut integrasi atau kita sebut eventnya itu seperti Piktar, baik. Yeah. Integrasi itu berarti kayak gabung semua matra gitu. Gabung semua matra, bertanding dan berolahraga bersama. Itu gimana? Terus apa skornya gimana dibandingin sama matra lain nih? Untuk angkatan saya dan sebelum-sebelumnya dan setelah saya ini, untuk teknis dari Piktar tersebut digabung. Jadi kami sistemnya itu tim di antara Akpol digabung. Jadi integrasi. Jadi kita sama-sama bisa mengenal satu sama lain, kemudian bisa bekerja sama membangun kerjasama tersebut. Luar biasa. Sungguh bentuk apa itu namanya? Integrasi TNI Polri yang sangat luar biasa ya. Baik banget. Dalam olahraga juga berintegrasi luar biasa sekali. Kalau musik? Kalau musik saya dari kecil kebetulan suka bermain piano. Jadi luar biasa, pianis. Dari dulu di rumah itu disiapin piano, jadi dari kecil udah bisa main piano. Luar biasa. Boleh kita lanjut ke Taruna Fajri. Saya mau izin komandan, saya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fajri Hidayat, akrab disapa Fajri. Nomor akademi 20185. Sekarang selaku Taruna tingkat 4 berpangkat Brigadir Taruna. Asal pengiriman dari Polda Sulawesi Selatan. Untuk hobi saya bermain voli. Untuk jabatan saya di resimen selaku Wakil Komandan Resimen Kops Taruna Akademi Kepolisian. Berarti danmennya Brigadir Gomgom, wakilnya siap. Baik, karena luar biasa. Jadi tadi hobinya juga olahraga ya? Olahraga, bermain voli. Berarti memang kondisi fisik dari taruna-taruna Akpol kita ini sangat luar biasa. Hobinya olahraga semua. Nah, kita lanjut nih ke Taruna Efraim. Gimana? Boleh perkenalan? Saya izin perkenalan diri. Nama saya Frisanto Efraim Triputra Kawalembang atau biasa disapa Efrat sama teman-teman saya. Saya pengiriman dari Polda Metro Jaya, tapi suku asli saya suku Toraja. Sama-sama dari Sulsel ya rupanya. Yeah. Tapi sama-sama pengiriman. Waduh, ketemunya di Polda Kaltim guys. Lanjut. Untuk satlat saya sekarang di Satlat Kijang yang berlokasi di Penajam Pasar Utara di Latsitar ini. Untuk hobi saya suka bermain bola dari kecil. Dan untuk jabatan di Akpol saya menjabat sebagai Kepala Lemustar Batalion. Kepala? Lemustar Batalion. Lemustar itu lembaga musyawarah taruna. Jadi kalau misalkan ada aspirasi dari rekan-rekan saya khususnya yang ada di batalion saya di tingkat 4 itu nanti disampaikan berjenjang ke Lemustar Kompi dulu, terus nanti baru ke saya, nanti saya sampaikan ke Lemustarnya. Seperti atau DPR ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk yang para audiens yang awam nih istilah-istilah di Akpol, nah kita bisa jelasin nih kayak Kepala Lemustar Batalion itu sama dengan kayak anggota DPR ya, gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang mau dikenalin nih? Udah sih, cukup. Jadi masing-masing nih hobinya bola semua ya, basket, voli sama bola. Luar biasa. Baik, kayaknya supaya kita lebih tahu nih tentang kehidupan akademik yang ada di Akpol, mungkin kita bisa langsung aja ya tanya-tanya. Bagaimana? Boleh banget ya. Boleh banget nih. Jadi banyak nih audiens kita yang pengen tahu nih apa aja sih yang diajarin dan bagaimana kehidupan akademik di Akademi Kepolisian. Baik, di sini kita mau tahu nih
Akpol itu apa sih dan perannya dalam pendidikan di kepolisian untuk Akpol itu sendiri, dan bagaimana strukturnya, terus sistem pendidikan di Akpol itu seperti apa? Mungkin Taruna Gom-Gom bisa menjawab. Siap. Baik Komandan, jadi akan saya jelaskan apa sih itu Akpol. Jadi Akpol itu adalah suatu lembaga pendidikan dari institusi Polri, di mana Akpol itu mempunyai visi dan misi untuk sebagai wadah untuk mencetak calon-calon perwira yang berpangkat nanti lulusnya selama 4 tahun itu menjadi seorang inspektur polisi tingkat 2 atau setara dengan letnan 2 kalau di TNI. Baik. Itu sebagai perwira, di mana sistemnya dan perannya Akpol itu sendiri melatih, membimbing, mendidik calon peserta-peserta itu ya bisa disebut taruna juga ya seperti saya selama 4 tahun untuk bisa memiliki bekal-bekal menjadi seorang pemimpin nantinya. Baik. Nah itu strukturnya itu, jadi di sistem pendidikan di Akademi Kepolisian itu terbagi tersusun oleh terstruktur, jadi ada yang membawahi fungsi-fungsi teknis reskrim, binmas, lantas. Jadi setiap fungsi tersebut ada dosen atau pengajar yang bertanggung jawab atas pengajaran tersebut. Baik. Sehingga terfokuskan dari segi teori maupun praktek taruna tersebut selama pendidikan menguasai seluruh materinya. Demikian. Oh, baik. Jadi bisa dibilang selama 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. 4 tahun kurang lebih pendidikan di Akademi Kepolisian itu sudah mencakup semua aspek, fungsi kepolisian fungsi ya. kepolisian. Oke. Jadi untuk taruna-taruna yang hadir saat ini apakah sudah bisa dibilang menguasai? Bisa. Bisa. Sudah mengenal dari tingkat 1 sampai tingkat 4 tuh udah paten ini. Iya. Memahami Baik. seluruh fungsi reknas kepolisian. Baik. Kalau boleh tahu kira-kira masing-masing taruna ini sudah punya fungsi favorit nggak? Mungkin dari Taruna Theo sendiri, Taruna Gom-Gom silakan. Kalau Kira-kira kami nih. sendiri, kami memang tertarik di fungsi reskrim. Cuman, baik. Kedepannya dari saya sendiri untuk penempatan maupun kelulusan kami siap untuk ditempatkan di mana saja. Baik, luar biasa. Memang seperti itu, kita sudah tekan kontrak bukan? Siap. Siap ditempatkan di mana saja. Luar biasa, tapi saya salut sekali. Siap. Karena memang kita butuh banyak sekali penyidik-penyidik andal. Benar. Ya kita tahu sendiri bagaimana tingkat kejahatan yang di Indonesia ini. Bener banget, bener. Iya kan? Bener. Semakin meningkat. Saya luar biasa, saya salut sama Siap. Taruna Gom-Gom. Lanjut Taruna Fajri mungkin? Kalau kami juga tertarik sama dengan Theodor Gom-Gom di fungsi teknis reskrim. Oke. Dan penempatan siap ditempatkan di mana saja kami. Baik. Siap. Boleh lah ya, boleh milih. Kalau Taruna Mungkin Efraim? kalau saya berbeda dengan Taruna Theodor dan Fajri. Iya. Karena kemarin skripsi saya mengambil tentang lalu lintas dan saya mulai mendalami juga di lalu lintas. Mungkin saya nantinya akan lebih suka di lalu lintas. Namun untuk penempatannya nanti siap ditempatkan di mana Siap saja. ditempatkan di mana saja. Siap, betul sekali. Itu reskrim kan ada beberapa fungsi itu, ada narkoba, ada krimsus, ada kriminal umum. Kira-kira sudah pilih belum reskrim apa gitu? Kalau kami dari saya sendiri belum tergambar sih. Belum tergambar. Oke, baik. Langsung di wilayah sana. Iya, bisa. Tapi sudah punya prospek lah ya, sudah Siap. punya prospek. Begitu juga kalau di lantas. Kalau di lantas kita ada bagian gakumnya juga nih untuk melaksanakan penegakan hukum. Ya, luar biasa sekali ternyata taruna-taruna kita ini sudah punya pandangan yang sangat visioner ke depannya. Bagaimana cara mereka nanti untuk mengabdikan diri kepada Polri sendiri. Luar biasa. Tapi kembali ke tekan kontrak tadi, siap ditempatkan di mana saja. Iya. Saya salut sama taruna-taruna sekalian. Apa aja sih mata pelajaran yang diajarkan di Akpol itu? Jadi untuk akademik di Akademi Kepolisian itu terbagi dua, ada teori maupun praktek. Baik. Untuk teorinya sendiri terkait dengan mata pelajaran itu, kami dari tingkat 1 sampai tingkat 4 dibekali dengan 5 fungsi teknis kepolisian. Binmas, Sabara, Intel, Lantas maupun Reskrim. Itu kami dalami terus dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dan untuk pelajaran-pelajaran tambahan seperti KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengantar ilmu hukum, baik dengan penggunaan teknologi yang ada kita punya di institusi Polri ini, itu diajarkan semua di Akademi Kepolisian. Jadi sekarang kita mendukung program Kapolri yang lebih modernisasi terhadap birokrasi di kepolisian. Taruna Akademi Kepolisian sudah dibekali hal tersebut mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Luar biasa. Dibekali dengan pengetahuan dari segi teknologi. Oh baik, luar biasa. Dan untuk
pelajaran tambahannya ada menembak, fungsi teknis Dalmas, kita juga melakukan pengendalian massa bagaimana tentang PBB, peraturan baris berbaris, baik dari itu sikap sempurna, penggunaan pedang, penggunaan senjata, itu semua diajarkan di Akademi Kepolisian. Baik. Cukup luar biasa sekali. Jadi semuanya itu betul-betul diajarkan. Siap. Ya, baik teori maupun praktek semuanya diajarkan. Luar biasa. Terus metode pengajaran apa yang digunakan di Akpol? Apakah lebih banyak teori atau praktek? Dan bagaimana peran teknologi dalam proses belajar mengajarnya di Akpol itu sendiri? Jadi untuk metode pengajaran di Akademi Kepolisian itu sendiri, kami memang dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sebagai Taruna Akademi Kepolisian dididik secara bertahap. Baik. Dari apabila pertanyaan adalah praktek atau teori, semuanya seimbang. Jadi di Akademi Kepolisian itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kami diberikan pengajaran secara bertahap. Mungkin tingkat 1 kami mengenal lebih banyak mengenai teori ilmu hukum yang menjadi dasar atau pedoman kita, sebagai contoh memahami pasal-pasal dalam KUHP, kemudian memahami teori hukum lainnya sebagai landasan atau pedoman kami untuk bisa memahami atau masuk ke dalam fungsi teknis setiap 5 fungsi teknis tersebut. Baik. Kemudian di tingkat 2 dan tingkat 3 itu kami sudah mulai mayoritas pengajarannya adalah praktek. Kami bisa terjun langsung di lapangan, bagaimana kalau misalnya lantas itu bagaimana kita menangani laka lantas, reskrim bagaimana kita melakukan upaya paksa mulai dari hingga penangkapan, mulai dari proses penyidikan hingga penangkapan dan lain sebagainya. Jadi dari segi metode pengajaran yang diterapkan di Akademi Kepolisian itu diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas dari masing-masing tingkat, mulai dari tingkat 1 kemudian naik eskalasi meningkat hingga tingkat 4 demikian. Kemudian peran teknologi, berbicara dengan teknologi tentu Akademi Kepolisian itu sendiri sudah proses menuju World Class Police Academy di mana menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kebetulan kami dari kelas kami sendiri sudah menggunakan layar besar untuk sebagai metode atau alat untuk melakukan pengajaran. Seperti videotron gitu. Seperti videotron disebut Maxup kalau misalnya di Akademi Kepolisian. Kemudian bangku-bangku kelas kami juga sudah besar yang seperti di universitas lainnya lah, seperti itu, menyesuaikan dengan teknologi perkembangan zaman. Kemudian peralatan-peralatan reskrim, peralatan-peralatan fungsi teknis semuanya sudah dilengkapi juga. Jadi kami sebagai Taruna Akademi Kepolisian benar-benar bisa mengaplikasikan, oh ini ternyata fungsi tugas kepolisian nantinya itu seperti ini, demikian. Baik. Jadi betul-betul didukung juga ya. Didukung juga. Secara logistik, teori dan praktek. Jadi seperti itu rekan-rekan audiens. Jadi proses belajar mengajar di Akpol pun itu semuanya sudah didukung sehingga apa? Nanti pengabdiannya itu sudah paham gitu ya. Bagaimana implementasinya dalam bermasyarakat. Jadi seperti itu, luar biasa sekali. Terus bagaimana sistem evaluasi dan penilaian akademik di Akpol, dan apakah ada ujian atau tugas akhir yang harus diselesaikan oleh para taruna? Untuk akademik sendiri itu terbagi menjadi 3 dalam proses evaluasi maupun penilaiannya. Yang pertama terkait dengan kehadiran para taruna pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua keaktifan taruna, apakah mungkin dia selama proses belajar mengajar itu dia bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari dosen, itu merupakan salah satu aspek penilaian. Dan ketiga terkait dengan ujian. Ujian itu dilakukan baik tengah semester maupun ujian akhir semester. Ada mid semesternya gitu ya. Jadi sama seperti universitas di luar sana, di Taruna Akademi Kepolisian juga dari tingkat 1 maupun tingkat 4 itu tetap melaksanakan ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Penilaian itu dari 3 aspek tersebut nanti diakumulasi di tingkat akhir, di akhir tingkat, baik itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, itu yang menjadi acuan atau pedoman untuk menentukan ranking di Akademi Kepolisian. Dan untuk sendiri apakah terkait dengan pembelajaran semua sudah sangat baik itu proses pengajarannya, bagaimana sarananya tadi yang disampaikan oleh Teodor Gom-Gom itu sudah sangat baik. Baik untuk ANEF-nya dan ujian ternyata ada ya, dan itu dilaksanakan di setiap tutup semester dan mid semester. Baik. Izin tambahan komandan. Dan untuk terakhir tadi di tingkat 4 ini kami juga sudah melewati ujian tugas akhir. Kami juga sudah skripsi. Jadi di depan komandan ini sudah bergelar sarjana terapan kepolisian. Luar biasa sekali. Jadi ada tugas akhirnya juga. Luar biasa. Diuji oleh baik itu dosen dari luar maupun dosen dari Akpol, itu diuji untuk tugas akhir tersebut. Baik. Yang dari luar Akpol itu dari mana sendiri itu tuh?
Biasanya kalau yang dari luar Akpol itu dari profesor dari universitas, contohnya seperti Universitas Diponegoro, lalu dari universitas lain yang dipilih dari Akpol untuk bekerja sama. Jadi biasanya mereka pun dosen juga di Akpol. Oh baik, jadi dosen dari universitas luar dipanggil juga ke Akpol untuk jadi dosen penguji. Iya. Oh baik, itu kalau diuji nih, itu seperti apa sih kalau misalkan kita kan di universitas yang lain umum itu kan kita paparan juga tuh, apakah seperti itu juga ya? Sama. Baik. Oh jadi sama persis semua ya. Dosen pengujinya itu berapa orang? Dosen pengujinya ada 3, ada ketua penguji 1, penguji 2. Jadi sama juga kita nih ada penelitian juga yang dilaksanakan selama 3 bulan. Itu nanti kita dibagi. Kalau kami kemarin kebagiannya di Polda Jawa Timur. Oh baik. Jadi kemarin kita di Polda Jawa Timur itu sebulan kita melaksanakan penelitian dan sisanya kita melaksanakan magang. Oke baik. Jadi sekalian kita melaksanakan magang juga penelitian untuk tugas akhir kita. Judulnya ya, untuk cari judul itu ya. Jadi selama 3 bulan sebelum tugas akhir diberi kesempatan untuk magang dan penelitian untuk mencari judul dan di skripsi itu. Baik, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu judulnya tadi? Saya efektivitas Dikmas Lantas melalui media sosial untuk meningkatkan Kamsel Tipcar Lantas. Kemarin saya di Polres Blitar, jadi di wilayah hukum Polres Blitar. Oh baik. Kalau dari Kalau saya kebetulan dapatnya fungsi teknis Intelkam, optimalisasi deteksi dini unit 4 keamanan negara dalam tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Lamongan. Saya kemarin dapatnya magangnya di Polres Lamongan. Kalau kami kebetulan karena tugas akhir ini diundi fungsi teknisnya, saya sendiri mendapatkan fungsi teknis Binmas di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Untuk skripsi saya atau tugas akhir saya berjudul efektivitas penyuluhan oleh Babin Kaptibmas melalui media sosial pada pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Luar biasa, karena generasi zaman sekarang ini berbasis media sosial semua, jadi sangat membuka peluang untuk penelitian di media sosial secara online ya. Luar biasa sekali. Memang kita harus gencar-gencarnya melaksanakan penelitian lewat media sosial, karena sekarang ya tindak pidana itu banyak berkembang melalui media sosial. Betul, luar biasa. Kita lanjut. Nah, saya mau bertanya nih sama Taruna Efraim. Fasilitas apa saja yang disediakan? Tadi kan udah dijelaskan nih satpasnya apa aja, cuma kan kita belum tahu nih apa aja sih yang ada di Akpol itu, kayak fasilitas olahraganya mungkin atau fasilitas ekskulnya, ibadahnya atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Saya izin menjelaskan Manan. Jadi kalau misalkan di Akpol ini untuk fasilitas yang dijelaskan tadi seperti yang Fajri jelaskan, jadi kami ada 5 fungsi teknis yang kami diajarkan di Akpol. Itu per masing-masing fungsi teknis biasanya suka datang ke Akpol. Jadi misalkan ada dari Baintelkam datang ke Akpol, Korlantas datang ke Akpol. Baik. Dan mereka biasanya memberikan kita pengarahan tentang teknologi apa sih yang ada yang baru dari Mabes. Jadi nanti waktu kita lulus, kita langsung ngerti, oh teknologi ini buat ini, teknologi ini buat ini. Dan untuk olahraganya sendiri, kami mungkin bisa dibilang lengkap ya. Mulai dari lapangan lari, lapangan larinya sangat memadai juga. Terus lapangan basket, lapangan bola, lapangan tenis, luar biasa. Semuanya ada, kolam renang. Terus untuk fasilitasnya, untuk lapangan tembaknya pun kita ada yang indoor sama yang outdoor. Jadi ada yang virtual, ada juga yang buat di luar. Kemudian untuk Akpol juga sudah berkolaborasi juga dengan Korbimob. Jadi kami banyak juga mendapatkan fasilitas ataupun pengalaman dari Korbimob, seperti kemarin saya dan Theodor sempat melaksanakan tindakan kepolisian untuk jarak di dalam ruangan. Jadi kami di urban warfare. Jadi kami dikasih tahu juga cara gunain flashbang tuh gimana, cara menggunakan pistol yang baik dan benar tuh gimana. Jadi untuk fasilitas di Akpol cukup lengkap, dan untuk ibadahnya pun saya beragama Nasrani, di Akpol gerejanya sangat bagus juga. Untuk Theodor beragama Katolik pun ada juga kapelnya. Untuk yang agama Hindu juga ada pura. Untuk masjidnya juga ada. Jadi agama apapun di Akpol itu sangat dihargai. Untuk jam ibadahnya, untuk tempat ibadahnya pun juga sangat memadai. Baik. Jadi di setiap sesi peribadahan, kayak misalkan setiap hari Minggu kan
pasti wajib ya, orang Betul. Kristen, orang Katolik. Terus kalau Hindu juga ada saat-saat tertentu dan juga Muslim 5 waktunya itu berarti sangat didukung ya. Sangat didukung. Sangat didukung luar biasa. Mungkin Berarti izin menambahkan juga, kami di Akpol ada juga jamu wajib ibadahnya. Itu kami biasanya Kamis malam itu berkumpul juga untuk beribadah. binroh gitu ya. Ya, Binroh betul. wajib ya. Dan waktu Jumat yang Muslim melaksanakan sholat Jumat di masjid, dan yang agama selain Muslim kami juga ke tempat ibadah masing-masing untuk beribadah. Baik. Untuk mendukung juga ya, karena kan Betul. kalau ngikutin yang Muslim kan 5 waktu tuh. Terus juga kalau Jumatan itu kan semuanya mungkin ngapain gitu kan, itu ibaratnya kayak jam bebas ya. Iya. Tetapi di Akpol pun di ya. Karena kami memang di Akpol Polisi itu terkait keimanan dan ketakwaan itu sangat didukung. Luar biasa. Jadi taruna-taruna Akpol kita ini selain sehat secara fisik, didukung dari fasilitas olahraganya yang lengkap, juga sangat sehat secara spiritual. Karena apa? Peribadahan semuanya itu sangat didukung sarana dan prasarananya. Apalagi kalau akademik sudah pasti luar biasa, sangat membanggakan sekali ya taruna-taruna kita ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih, untuk tenaga pengajar yang ada di Akpol, itu kira-kira ada latar belakang khusus nggak untuk mengajar di Akpol? Terus kira-kira tahu nggak gimana mungkin seleksi atau pelatihannya untuk bisa ngajar di Akpol? Siap. Untuk tenaga pengajar di Akpol tadi terbagi 2, ada yang dosen luar maupun dari polisi itu sendiri. Baik. Menjadi dosen. Dosen dari luar ini maupun dari dosen dari dalam itu melalui tahap asesmen. Jadi dosen-dosen pengajar di Akpol itu bukan orang sembarangan, dan memang melalui tahap-tahap seleksi asesmen. Baik. Dan yang bisa mengajarkan dan menguasai dari apa ilmu yang ingin diajarkan di Akademi Kepolisian. Baik. Jadi untuk tenaga pengajar sudah sangat profesional. Baik. Metode pengajaran juga sangat bagus, menggunakan baik itu praktek maupun alat-alat yang digunakan itu memang sangat mendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Baik. Jadi orang yang mengajar itu paham betul bagaimana teknologinya digunakan, paham betul ilmu yang ingin diberikan, dan bagaimana cara menarik minat dari taruna untuk mendengarkan maupun memahami dari pelajaran yang dibawa. Jadi memang sangat betul-betul melalui tahap-tahap proses seleksi yang ketat untuk bisa menjadi dosen pengajar di Akademi Kepolisian. Luar biasa, karena memang di Akpol itu kan kita mau membentuk taruna-taruna calon perwira, pemimpin masa depan. Jadi sudah pasti pengajarnya pun harus yang terbaik. Benar. Seperti itu, luar biasa sekali. Terus bagaimana sih Akpol itu mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kepolisian? Mendukung di Akpol ini juga ada banyak yang untuk mendukung, khususnya di bidang akademiknya. Jadi contoh di Akpol ini ada ekskul, ada ACES namanya. Jadi ACES ini adalah kumpulan taruna yang suka dan hobi berbahasa Inggris. Baik. Jadi dari ACES ini difasilitasi untuk taruna yang berkemampuan berbahasa Inggris lebih bisa untuk mengikuti lomba-lomba. Oh, baik. Kemudian juga bisa bekerja sama seperti dengan Desilek atau dengan yang Oke, lain-lain. baik. Jadi kalau misalkan nanti ada kunjungan dari luar negeri ataupun ada kunjungan pejabat-pejabat yang khususnya berbahasa Inggris, itu ntar kami yang sambut di Akademi Kepolisian. Sebagai LO seperti itu. Betul. Nah, untuk privilege-nya juga kami kemarin dari angkatan saya itu terpilih 30 orang. Baik. Untuk mengikuti student exchange di Jepang. Wah, ke Jepang? Ke Jepang. Jadi Luar kalau misalkan nanti biasa. ada dari yang nonton yang mau ke luar negeri gratis, bisa masuk ke Akpol. Wah, luar biasa. Boleh juga tuh. Iya, boleh. jadi Didukung negara, luar betul. biasa. Jadi senior saya juga berkesempatan ke Korea Selatan. Saya kesempatan ke Jepang, nanti junior saya ada lagi. Jadi setiap tahun tuh ada terus. Baik. Jadi di Jepang pun kami belajar tentang kenapa sih polisi Jepang nih bisa bagus banget, dan di Jepang pun crime rate-nya tuh rendah. Jadi masyarakatnya bisa patuh, bagaimana caranya. Jadi kami belajar di sana untuk mengembangkan Polri ke depannya juga. Baik, luar biasa. Berarti juga dituntut untuk bisa memiliki kemampuan di bidang berbahasa juga ya. Betul. Kira-kira kalau di Akpol itu ada beberapa bahasa gitu yang didukung, seperti mungkin bahasa Inggris atau bahasa lain gitu untuk pelajarannya? Kalau untuk pelajarannya sendiri, mungkin yang kami belajar untuk bahasa asing hanya bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Iya. Tapi untuk bahasa Inggris ini pun juga cukup diperhatikan ya sama Akpol sendiri. Jadi kami ada mapping bahasa Inggris
per 6 bulan sekali atau per Oke, naik tingkat. baik. Ada Englishnya juga, Pak. Ada English Day juga. Jadi setiap hari Jumat ini di Akpol untuk seluruh taruna itu di Akademi Kepolisian diwajibkan untuk berkegiatan dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik. Oke, baik. Mulai Itu- dari bangun pagi, makan siang, makan malam, tata cara laporan kepada komandan, kepada pengasuh kami, Baik. tata cara berbicara dengan senior dan junior itu harus berbahasa Inggris. Inggris. Berbahasa Inggris. Pada hari Jumat. Pada setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. So, can you speak in English right now? Yes. Okay, maybe you can explain to us maybe about the Friday concept of the reporting and all the activities in the police academy in English maybe. Okay, let me explain about the Friday event. Okay. So, what the cadets do on Friday is we did the English day. We do the reports from our morning roll call Morning roll, okay. to the night roll call, Okay. and we do actually all of the activities in English. In English. Yes. So basically every activity Yes. in English. Every activities Like speech, giving except speech. class activities. Oh, except class activities. So in I mean like the one who take the morning roll call are Using those English. Use English. in English. Yes. Super. The attention from the commander, the use attention, the report. Okay. all of English. So cool, ladies and gentlemen. You should join Police Academy right now. Luar and join biasa. us. Come and join them. Kemarin juga salah satu rekan di angkatan kami ada yang menjuarai perlombaan naskah di US ya. US. US. Namanya Brigadir Taruna Helena. Helena. Baik. Oh, terus Jadi bisa diceritakan lagi? itu kami juga merasa kayak beruntung di Akpol, jadi kayak kami sangat diperhatikan. Jadi untuk perlombaan apapun ataupun ada kegiatan apapun di luar itu sangat didukung sama Akpol. Luar biasa. Baik. Jadi Brigadir Taruna Helena ini sebelumnya diseleksi untuk kami sejumlah 100 taruna itu menuliskan esai yang berjudul tentang anti korupsi. Nah kemudian teman kami yang bersangkutan tersebut sebagai hasil karya esai terbaik, hasil karya tulisan terbaik, sehingga privilege-nya hasil karya terbaik tersebut akan dikirimkan ke US, ke Atlanta. Atlanta. Untuk mengikuti perlombaan lagi di sana, di mana memaparkan hasil karyanya dan bersaing dengan negara-negara lain. Baik. Nah. Yang bersangkutan apakah Latsy Taruna di sini juga? Betul, Asli ada saya di sini juga. di sini di Satlat Di- Kijang di Penajam Pasir Utara. Utara. Penajam Pasir. Coba dibawa biar anu ya, tapi nggak apa-apa. Bisa disampaikan nanti salam kita ya. Iya, siap. Kita turut berbangga kepada Taruna Benar. Helena, luar biasa. Nanti bisa sudah pasti nanti waktu mengabdi pun bisa lebih Amin. bisa lebih mengabdi lagi, bisa Siap. lebih up lagi ya, apalagi membawa nama Polwan RI. Luar Benar biasa, banget. sudah Taruna saja sudah bisa membawa nama Indonesia, apalagi kalau mengabdi nanti seperti itu, luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan nih tentang fasilitas atau event-event yang pernah diikuti oleh Akpol, mungkin yang sudah diceritakan tadi, sudah ke Jepang, ke Korea. Ada Mungkin lagi? seperti kemarin juga kami mengadakan seminar sekolah. Mhm. Jadi pertama juga di angkatan kami itu digunakannya bahasa Inggris ya, Gom. Bahasa Inggris. Jadi seminar pun bahasa Inggris. Bahasa nih? Jadi Inggris. seminar sekolah ini biasanya kami tuh mengundang pembicara-pembicara dari luar. Baik. Namun untuk angkatan kami sendiri, jadi pembicaranya itu dari kami sendiri. Oke, baik. Jadi kami mempresentasikan tentang hasil penelitian kita. Jadi sama kayak seminar hasil penelitian. Jadi di hari pertama itu menggunakan bahasa Indonesia dan hari yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Luar biasa, baik. Kebetulan kemarin perwakilannya saya sama Helena juga untuk Luar yang biasa. Bahasa Inggris. Oke. Jadi itu ke sekolah mana aja kalau boleh tahu itu? Jadi itu dilakukannya di Akademi Kepolisian. Cuman itu mengundang Ngundang. Ya. Jadi dari luar datang. Oh, baik. dan itu baru pertama di angkatan kami kayak gitu. Oh, luar biasa. Jadi itu adalah salah satu Terobosan. terobosan Benar. dari angkatan Taruna yang datang saat ini. Lima Satya Dharma. Angkatan Angkatan 55. 55 berarti Batalion Satya Dharma. baik, luar biasa. Jadi itu adalah inovasi yang baru dilakukan di angkatan 55. Luar Betul. biasa sekali. Semoga untuk angkatan selanjutnya bisa Bisa lebih lebih Bisa berbaik diteruskan lagi. dan bisa lebih baik. Baik, itu karena
sangat tantangan ya, karena kadang kita mudah berinovasi, tetapi untuk generasi selanjutnya susah untuk melanjutkan. nah mungkin itu bisa menjadi tantangan untuk taruna-taruna sekalian untuk bisa menyampaikan kepada adik-adiknya ya, supaya bahwa ini adalah inovasi yang baik, jangan sampai terhapus. Supaya apa, untuk mendukung Indonesia memiliki sumber daya yang lebih baik. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Cukup mungkin itu. Cukup ya, luar biasa sekali, banyak sekali inovasi dan vision yang sudah disampaikan oleh taruna-taruna yang ada di sini. Tapi masih banyak pertanyaan yang mau kita tanyakan. Siap. Masih bisa? Masih semangat? Masih dong. Semangat luar biasa. Nah, tadi kan udah bahas sarpras, logistik, terus keluar. Nah, sekarang kita mau tahu nih kegiatan ekskul di Akpol yang mendukung pembelajaran akademik. Tadi udah nih Mas tentang bahasa Inggris ya. Ya, terus apakah ada program magang atau kerja praktik yang berintegrasi dengan kegiatan akademik? Jadi untuk program magang atau latihan kerja ya bisa dibilang. Iya, baik. Itu kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4, ulangnya sampai tingkat 3 itu selalu ada yang namanya latja. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu melaksanakan latja, tingkat 4-nya kita melaksanakan magang seperti yang tadi saya jelaskan. Baik. Magangnya sekalian sama penelitian. Untuk latjanya ini sendiri biasanya dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk poldanya nanti ditentukan dari Akademi Kepolisiannya sendiri. Baik. Dulu saya pernah melaksanakan di Jawa Timur, Jawa Barat, terus yang terakhir di Jawa Timur lagi. Oke, baik. Jadi selama melaksanakan latja ini kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, kasus-kasusnya di polda-polda itu apa, di Polres-Polres ini apa. Jadi kita bisa menyambungkan apa yang sudah kita pelajari di Akademi Kepolisian dengan apa realita yang terjadi di lapangan. Betul sekali. Jadi setiap peralihan tingkat itu Ada terus. Latja ya. Latja itu latihan kerja. Oke, baik. Itu selama 1 bulan. 1 bulan di Polda yang sudah ditentukan oleh Akademi Kepolisian. Oh, baik. Tapi nanti untuk yang tingkat 4, karena kami sekalian melaksanakan penelitian untuk tugas akhir itu, makanya dilaksanakannya waktunya selama 3 bulan. Oh, baik. Jadi Sekalian lama. ini ya untuk nyari judul penelitian betul. Ya, luar biasa. Kira-kira ada kesan untuk masing-masing taruna nih setiap latja itu, karena kan langsung terjun nih ke lapangan nih untuk melihat tindak kriminalitas yang ada, realitanya itu seperti apa. Mungkin masing-masing taruna punya kesan, pernah dapat kasus apa gitu, maksudnya mungkin menyaksikan kasus apa, mungkin bisa dijelaskan. Bisa. Kalau dari saya sendiri, kesan saya mengikuti latihan kerja ini sangat seru, saya bersyukur bisa ada yang namanya peralihan tingkat itu namanya latihan kerja, di mana benar-benar apa yang kita udah pelajari kita terapkan di wilayah, di lapangan, dan ternyata pasti tentunya ada perbedaan. Ternyata saya merasa menjadi tahu, ternyata di lapangan seperti ini situasinya. Kejahatan di Polda ini, di Polda B, Polda C itu berbeda-beda tentunya. Kemudian kesan saya waktu itu tingkat 2, saya di Polda Jawa Timur, terus saya mendapatkan di Polres Malang Kota, di mana itu sangat tingkat kejadian kasus bunuh diri itu banyak sekali. Baik. Di mana saya menyaksikan langsung ke TKP waktu itu, benar-benar orang meninggal dunia dengan kondisi leher tercekik di tergantung. Gantung diri maksudnya ya? Gantung diri, dan itu sudah membusuk selama berminggu-minggu, dan baru diketahui oleh warga karena aromanya kan menyebar luas, dan disadari oleh warga, dan kami langsung berkunjung ke TKP, dan disitulah saya merasakan wah ternyata memang inilah tugas kepolisian tuh, setiap kasus apapun harus sigap, harus segera, kemudian nggak boleh panik dan sebagainya, biasa mengatasi lingkungan sekitar yang warga yang sangat ramai, gimana nanti bisa mengganggu penyidikan dan lain sebagainya. Di situ saya bisa belajar langsung, situ saya bisa ternyata nggak semudah itu yang saya pikirkan, ternyata memang kita punya banyak tantangan dari apa yang kita udah pelajari dan kondisi di lapangan gitu. Baik. Jadi Taruna Gom-Gom sendiri ikut TPTKP-nya? Ikut TPTKP-nya. Langsung ngelihat, menyaksikan mayat. Ada laporan, kemudian kami dari mentor kami, dari pengasuh kami yang di Polres Malang Kota tersebut langsung mengajak mau ikut ke Taruna. Saya bilang dengan sigap, siap komandan, laksanakan. Baik. Ikut. Jadi itu perasaan gimana pertama kali lihat mayat itu? Mungkin bisa diceritakan mungkin. Ya, pertama kan pasti karena aromanya membusuk gitu kan. Iya. Kaget lah, ternyata aroma manusia itu seperti itu ternyata. Busuknya sangat busuk sekalian. Kemudian
ramainya minta ampun, kemudian situasi itu lagi hektik, kalau misalnya lagi ramai gitu, masyarakat di warga juga bergerombol-gerombolan, itu lagi mana saya ngerasa jadi polisi itu berat ternyata. Nggak semudah itu. Luar biasa. Tantangannya apalagi kamera di mana-mana tentunya kan. Betul. Warga megang handphone, kamera di mana-mana itu benar-benar tantangan lah bagi kita ke depannya. Nah, yang Taruna Gom-Gom lakukan di saat itu apa? Waktu itu karena kami sebagai taruna kan, jadi untuk mengevakuasi mayat itu kami belum bisa melakukan. Kami hanya di luar memantau, melihat langsung ternyata ini tugas apa yang harus dilakukan pada saat ini. Dimana saya juga membantu untuk warga-warga sekitar untuk mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidak mendekati. Kemudian kameranya mungkin handphonenya bisa nanti dulu ditahan dulu, jangan asal masuk, jangan memegang barang-barang yang bisa mengganggu. Mungkin yang bisa saya lakukan waktu itu seorang sersan taruna tingkat 2 itu adalah seperti itu. Mengamankan TPTKP ya. Itu sudah luar biasa karena ya kita tahu sendiri ya, warga, masyarakat kalau sudah ada kejadian apa langsung rame dia. Oh apa tuh gitu kan. Bener banget. Nolongnya nanti yang penting status dulu. Jadi gitu sih. Kadang juga ya kita sebagai aparat kepolisian pun kita harus mawas diri nggak sih kalau misalkan posisi kayak gitu, karena kita kadang gimana nih, maksudnya kayak mundur dulu dong. Tapi kan kayak ada kamera nih, jadi kita harus wibawa itu harus tetap terjaga ya. Karena apa? Masyarakat itu udah pasti kayak lihat nih polisinya ngapain nih, coba lihat nih ini nanti mau viral polisi ngapain gitu kan. Nah, kita harus mawas diri ya, tapi luar biasa ternyata yang dilakukan Taruna Gom-Gom membantu mengamankan. Itu sudah luar biasa sekali, sangat terpuji. Baik, mungkin dari Taruna Fajri gimana nih dari kesannya? Yang paling berkesan kan waktu sekolah kan saya pernah ditilang nih. Ternyata pas saya latihan kerja pas magang nih, saya melakukan penilangan. Wah, gimana rasanya? Gimana? Rasanya itu ternyata menghadapi polisi dalam menghadapi masyarakat, berbicara dengan masyarakat itu memang harus tenang. Bagaimana mengontrol emosi dari pengendara yang ditilang itu, karena kan mohon maaf waktu saya ditilang saya pun marah-marah. Kok bisa ditilang gini segala macam. Tapi ternyata pas saya yang melakukan penilangan, ternyata inilah karmanya mungkin pada saat saya marah-marah, masyarakat juga marah-marah kepada saya. Makanya daripada itu saya belajar bagaimana cara mengontrol emosi saya sebagai aparat penegak hukum, bagaimana saya menenangkan pengendara yang saya tilang, bagaimana juga saya berkomunikasi dengan komandan, izin komandan bantuannya. Kami baru pertama kali melakukan penilangan, kami mau izin bimbingannya bagaimana. Ternyata melakukan penilangan itu tidak semudah yang saya pikirkan waktu saya ditilang. Boleh diceritakan gimana nih, kendalanya gimana sih waktu nilang? Kendalanya itu yang paling susah ya, mohon maaf jujur, ibu-ibu sangat susah. Ibu-ibu, waduh, itu memang spesies terkuat, mohon maaf. Gimana kalau kita aparat ngomongnya 1, ibu-ibu ngomongnya 5. Iya, gimana? Jadi mau nggak mau kita cukup diam mendengarkan, siap ibu, siap, izin kami bantu nanti begini, siap, izin kami lakukan penilangan karena pelanggarannya ini kami jelasin pasal-pasalnya. Dan sampai akhirnya penenangannya ya dari komandannya sendiri, dari petugas sendiri. Gimana saya meminta bantuan, izin komandan, kami mohon izin untuk bantu bagaimana cara mengomunikasikannya kepada pengendara. Baik. Dan memang hambatannya itu ternyata bagaimana emosional dari pengendara. Bagaimana menghadapi emosional masyarakat itu sendiri ya. Baik. Sangat. Jadi tantangan emosionalnya itu ya luar biasa, tapi bisa ya. Bisa sekali. Jadi bagaimana, masih mau nilang? Masih Masih mau nilang. Luar biasa. Mungkin ada lagi nih apa gitu? Sudah kalau dalam itu. Oh sama ini. Yang pertama nih yang paling masih ada. Apalagi kalau misalnya ada kecelakaan. Baik. Sama lah seperti tadi reskrim yang jelas sama Gom-Gom. Baik. Ada masyarakat HP-nya dulu, nggak menolong orang dulu. Betul. Jadi bagaimana waktu itu saya di Polres Gresik waktu itu, di mana ada kejadian di dekat lampu merah, ada tabrakan. Jadi mau nggak mau kami ini langsung cepat dengan sigap. Untung lampu merah itu dekat sama Polres. Jadi kami langsung lari, amankan kiri kanan. Tapi masyarakat pasti pengennya moto, nggak moto tuh terus dorong petugas segala macam. Jadi mau nggak mau bagaimana caranya kita mengamankan status quo. Kita tahu bagaimana penyebabnya apa, yang salah yang mana, kejadiannya seperti bagaimana, sehingga pelaksanaan TPTKP-nya bagus, status quo-nya terjaga.
Baik, wah luar biasa sekali untuk pengalaman dan kesan dari Taruna Fajri selama melaksanakan lajja peralihan tingkat ya, luar biasa sekali. Nah, gimana nih kalau Taruna Efraim, mungkin mau diceritakan juga nih gimana kesannya lajja? Mungkin kalau dari saya, dari 3 lajja atau magang yang udah saya lakukan, saya ngelihat kompleksitas kejahatan di wilayah itu sampai sekarang pun benar-benar kompleks banget. Jadi dari orang-orangnya yang mungkin gimana ya, bisa bilang jahat. Jadi saya waktu itu sempat ada satu kasus yang ditanganin sama Resmob di Polres Blitar waktu itu. Baik. Jadi kasusnya ini ada seorang anak, bukan seorang anak malah, seorang bapak-bapak udah berumur sekitar 35. Dia masih tinggal bersama ibunya. Oke. Terus dia ngebacok ibunya sendiri. Baik. Karena dia nggak mau dikasih duit sama ibunya. Baik, padahal duitnya pun dipakainya untuk melakukan judi online. Baik. Jadi menurut saya untuk di wilayah sendiri itu sangat mengajarkan kepada saya sendiri dan mungkin teman-teman saya juga bahwa kejahatan di wilayah ini masih sangat, bisa dibilang masih parah. Baik. Jadi itu bisa gambarin kita kalau misalkan nanti kita udah lulus, kita jadi first line supervisor, apa yang harus kita lakukan. Baik. Untuk menangani masalah tersebut, untuk problem solvingnya gimana, dan untuk berkoordinasi dengan anggota gimana, cara penangkapannya gimana, untuk berkoordinasi juga sama keluarganya gimana, gitu sih. Baik, kalau mungkin ada kasus apa gitu yang pernah ditangani atau ikut ditangani oleh Taruna Efraim, maybe? Itu sih tadi, itu yang paling berpengalaman itu. Jadi tiba-tiba ada, untungnya waktu itu ibunya nggak meninggal. Baik, jadi dibacok tapi tidak meninggal. Dibacok kepalanya tapi nggak meninggal. Baik. Saya juga waktu itu agak kaget. Jadi dia datang sama anaknya yang lain, datang ke Polres. Waktu itu posisinya juga saya masih di Polres, sekitar jam 1 atau jam 2, belum pulang dari Polres. Tiba-tiba ada yang lapor ke SPKT, bilang kalau misalkan ibunya nih dibacok sama anaknya sendiri. Baik. Jadi ada di sini ada luka, udah lumayan besar juga dan belum dijahit. Baik. Jadi dia dari rumah habis dibacok langsung kabur. Dan waktu kami saya juga bersama waktu itu dari Resmob di Polres Blitar datang ke TKP, si bapak-bapaknya ini yang tadi pelaku ngebacoknya ini santai-santai di rumah, duduk-duduk. Dan ternyata pengakuan dari warga sekitar itu si bapak ini emang suka menganiaya ibunya sendiri. Jadi dia suka main judi online, dia kalah dan ujung-ujungnya minta duit ke ibunya. Jadi dia nih nggak bekerja. Baik, itu yang dilakukan oleh Taruna Efraim dalam kasus itu? Saya sama seperti Gom-Gom, jadi saya cuma mengamati aja. Jadi dari awal ada laporan, saya datang ke tempatnya, saya melakukan penangkapan. Baik. Dan saya melihat situasinya kayak gimana. Oh baik, jadi bantu mengamankan TKP, bantu mengamankan korban, membantu anggota yang turun langsung dalam menangani kasus tersebut. Luar biasa. Jadi betul-betul sudah mengabdi di situ ya di awal. Jadi kalau misalkan setiap lajja peralihan tingkat itu betul-betul dilihat sendiri nih. Oh ternyata seperti ini tindak kejahatan kriminal yang terjadi. Terus apa yang dilakukan oleh taruna-taruna itu sudah paham sekali ya. Siap. Luar biasa sekali. Nah terus saya mau tanya lagi nih ke Taruna Gonggom. Siap. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan akademik di Akpol, dan bagaimana Akpol mengatasi tantangan tersebut untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga? Baik. Mulai jadi kemarin, jadi tantangan yang selama saya menjadi taruna ya akademi kepolisian ini, mungkin tantangan yang kelihatan di akademi kepolisian itu adalah karena mungkin kami sangat padat sebagai taruna, hidup sebagai seorang taruna itu sangat padat, sudah teratur oleh jadwal, sudah terstruktur dari bangun pagi, melalui kegiatan perkuliahan sampai juga tidur malam dengan istirahat malam. Itu tentu masih ada mungkin ilmu-ilmu yang belum kami bisa pelajari, ilmu-ilmu hukum yang kemudian belum kami bisa kuasai, contohnya sehebat dengan mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas lainnya. Tentu dari segi ilmu mungkin kami masih kalah dalam hal ini terkait ilmu-ilmu kepolisian, ilmu hukum yang menjadi seorang sarjana S1 sekelas S1 oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Baik. Nah oleh karena itu
seiring dengan padatnya kehidupan sebagai seorang taruna, tentu Akpol punya terobosan. Terobosannya adalah bekerja sama dengan univ-univ lain, mengadakan seminar-seminar edukasi, kemudian education fair seperti semacam itu, ya, di mana mengundang mungkin BEM dari univ-univ lain untuk mengajak FGD fokus di grup discussion bersama membahas suatu permasalahan baik politik, ekonomi tentang permasalahan negara ini yang didiskusikan dengan taruna kepolisian. Jadi kami bisa bertukar ilmu, bertukar pengetahuan satu sama lain, dimana dari segi kepolisian seperti ini, kemudian dari segi teori ilmu hukumnya bagaimana. Sehingga kedepannya kan kami juga dengan univ-univ lain, tentunya dengan prodi ilmu hukum akan bekerjasama nantinya di wilayah nanti, gimana dengan kejaksaan kami sebagai penyidik itu kan ada koordinasi dan kerjasama yang perlu matang tuh. Jadi sejak dini Akpol punya terobosan seperti itu, mengadakan kegiatan FGD di mana mengundang BEM lain, kemudian mengadakan event education fair di mana isinya adalah mahasiswa-mahasiswa univ-univ terbaik yang di Semarang diundang untuk bekerjasama dengan anak di kepolisian. Baik. Oh, berarti seperti melakukan studi banding. Studi banding. Studi banding antar universitas untuk sama-sama bisa melihat nih, oh kita tantangannya di sini. Bener. Jadi sama-sama mengolah. Benar. Sama-sama seperti menyamakan perspektif. Ya, benar sekali, menyamakan perspektif untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Jadi tidak monoton. Ternyata Akpol ini sangat terbuka untuk inovasi-inovasi lain dari universitas luar yang bisa jadi merupakan jawaban dari tantangan di setiap hal-hal yang mereka hadapi di akademik di Akpol. Luar biasa sekali. Nah, ini belum sampai di penghujung sih, tetapi kita mau tahu nih testimoninya dari masing-masing ya. Siap. Bisa diceritakan nih secara pribadi pengalaman seorang taruna mengenai kegiatan akademik di Akpol seperti yang sudah disampaikan oleh taruna Gom-Gom sendiri ya. Kalau padat banget ya ternyata jadwalnya taruna itu sudah, kalau misalkan saya ini Bintara, kita itu namanya ada Perdupsis, peraturan hidup siswa. Nah, kalau taruna itu namanya Perkalem. Perkalem Diklat, peraturan kepala lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Baik, jadi itu yang mengatur ya. Yang mengatur kehidupan kami. Baik, luar biasa sekali. Terus bisa diceritakan nih gimana sih masing-masing taruna ini kehidupannya selama di Akpol, dari bangun tidur sampai terakhir sampai tidur lagi, itu seperti apa selama 4 tahun. Selama 4 tahun dan akhirnya ini kan sudah mau Lulus. Praspa ya, kalau tidak salah ya. Amin. Mungkin masing-masing bisa diceritakan. Ya, mungkin dari testimoni saya selama terkait dengan kegiatan akademi, kemudian saya sendiri merasa padatnya kehidupan di taruna ini memang meresahkan saya untuk bisa harus mengontrol diri, memanage waktu dengan baik. Dimana itulah problematika yang dalam diri saya. Dimana kok saya dikasih tugas ini, ada tugas dari dosen pengajar di mata kuliah ini, tapi saya juga harus punya kewajiban karena kami bertiga diamanakan menjadi seorang pejabat di resimen. Kami juga punya tanggung jawab tentang teman-teman kami. Mulai kehidupan jalanan roda kehidupan resimen itu harus berjalan. Nah, itu mungkin menjadi saya tantangan pribadi saya, gimana saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik. Jadi terkadang dalam hal pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester itu saya mungkin kekurangan waktu untuk bisa seperti teman-teman lainnya memiliki banyak waktu untuk belajar. Sehingga saya menginisiatif sendiri untuk saya perlu juga belajar dari teman-teman saya yang lebih memahami dari saya. Itulah yang menjadi cara saya gimana saya bisa mengikuti ujian. Alhamdulillah dan puji Tuhan saya nggak pernah bisa lulus dari awal tingkat 1 sampai tingkat 4 ini. Kita bertiga di sini hadir tidak pernah melaksanakan Itulah caranya kita belajar dari teman-teman yang lain, karena kami bertiga mungkin sibuk, sering dipanggil oleh pimpinan kami, dari pengasuh-pengasuh kami. Itulah cara-cara kami untuk bisa belajar dari teman-teman kami yang lebih paham, untuk setidaknya mereka mengajari kami, ini materi-materi yang akan diujikan untuk besok, sehingga ya, pada saat hari H pelaksanaan ujian tugas semester maupun akhir semester kami bisa mengerjakan yang lancar. Luar biasa. Jadi di samping tuntutan sebagai pejabat resimen, punya tanggung jawab juga sebagai peserta didik, tapi tetap terlaksana. Buktinya tidak pernah luar biasa sekali. Sangat tanggung jawabnya udah double, tapi tetap terlaksana, luar biasa sekali ya.
Nah, kalau dari Taruna Fajri sendiri? Kalau dari saya sendiri sama seperti Gom-Gom, padatnya kegiatan di Akademi Kepolisian itu memang tuntutan yang berat, tapi yang paling penting dan paling krusial itu bagi seorang taruna itu bagaimana cara manajemen waktunya. Baik. Kalau saya mungkin dari Taruna Gom-Gom belajar dengan teman lain, kalau dari saya selama dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kalau belajar itu saya nggak pernah duduk di belakang, pasti paling depan. Baik. Nah, itu mungkin salah satu solusi dari saya sendiri. Baik. Bagaimana saya mungkin kalau untuk mengejar ujian dalam istilah orang dulu waktu sekolah itu sistem kebut semalam. Nah, saya itu belajarnya ketika duduk di depan. Jadi saya bagaimana mendengarkan dosen dengan baik. Jadi untuk mengulang pelajaran-pelajaran ketika mau ujian itu tidak banyak lagi dan tidak sulit lagi. Sehingga saya bisa mengatur ternyata untuk pelajaran bab ini itu cuma butuh waktu sekian karena saya sebelumnya memang benar-benar memperhatikan dosen. Duduk di depan itu kalau menurut saya itu salah satu kuncinya tuh kalau mau belajar apalagi di Akpol, khusus di Akpol nih. Nanti buat adik-adik yang mau masuk Akpol duduk paling depan. Kalau saya itu duduk paling depan. Untuk akademi khusus akademi itu duduk paling depan. Boleh luar biasa. Jadi supaya lebih bisa menerima materi dengan baik. Duduk paling depan. Di samping melaksanakan tugas sebagai pejabat resimen ya supaya lebih bisa optimal ya untuk menerima pelajaran. Jadi disarankan duduk di depan ya. Luar biasa. Itu ide bagus. Ide yang sangat brilian. Menurut saya itu 100% works. Depan. Luar biasa. Nah, jadi dari Taruna Efraim. Kalau dari saya sendiri mungkin saya agak berbeda dengan Fajri. Baik. Saya tipikal orang yang lebih suka sistem kebut semalam. Baik. Jadi karena padatnya yang seperti ceritakan Gom-Gom tadi, kami bertiga di sini sebagai pejabat resimen, mungkin kadang-kadang kami nggak bisa masuk kelas. Jadi mungkin ada deputasi ataupun ada kegiatan di luar, jadi kami nggak bisa masuk ke dalam kelas. Jadi nanti mungkin untuk pada saat mendekati ujian, kami minta materi sama teman-teman kami yang sudah mengikuti pelajaran, apa sih materinya, jadi kami bisa belajar di situ. Dan untuk saya sendiri, saya lebih masuk kalau misalkan belajarnya pakai sistem tadi itu, sistem kebut semalam. Kan karena setiap orang itu punya cara belajar masing-masing. Betul. Baik. Jadi masing-masing taruna sekalian pun punya cara belajarnya masing-masingnya luar biasa. Jadi setiap aspek itu bisa dilakukan. Kalau misalkan terus bisa optimal kita terima, berarti itulah yang terbaik buat kita masing-masing. Karena terbukti taruna-taruna sekalian dapat menjalankan tugas sebagai pejabat resimen dengan baik dan juga tidak sangat luar biasa sekali. Karena bisa dikatakan tadi sesuai dengan perkalem diklat yang sangat padat di kehidupan di Akademi Kepolisian itu, mereka masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat resimen dan juga sebagai peserta didik. Luar biasa sekali. Saya turut bangga. Nah, terus bagaimana sih taruna-taruna sekalian nih memandang pendidikan yang selama ini sudah diterima di akademi? Bagaimana sih pandangannya? Pandangan saya pribadi tentang pendidikan di Akademi Kepolisian ini menurut saya sudah sangat bagus dan tepat. Dimana menjadi seorang perwira nantinya, menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Tentu semakin ada ibaratnya semakin tinggi posisi seorang maka semakin kencang angin yang menerjang. Itu benar banget. Jadi kita harus siap dari segi mental, dari segi fisik, dari segi rohani. Itu kita sebagai calon-calon nantinya yang akan ditugaskan di wilayah masing-masing dari Sabang sampai Merauke, di mana problematika dan kompleksitas masalah yang berbeda juga tiap daerahnya. Kita harus sudah siap dari segi semua aspek tersebut. Dimana jadi pandangan saya tentang Akademi Kepolisian ini memang sebagai wadah untuk mencetak calon perwira yang handal, calon perwira yang profesional. Baik, luar biasa sekali. Saya setuju sama itu. Siap. Bagaimana kalau dengan Taruna Fajri? Kalau dari saya sudah sangat baik. Mendukung 3 aspek, baik itu dari pengetahuan, spiritual maupun emosional itu sudah sangat dilatih di Akademi Kepolisian. Apalagi menurut saya yang paling penting perusahaan itu adalah dari mental. Bagaimana cara seorang penegak hukum yang nantinya kami sebagai first line supervisor itu, bagaimana mental kami kuat di lapangan dalam menghadapi masyarakat mungkin, dalam menangani kasus mungkin, dan problematika yang ada di lapangan. Betul. Luar biasa. Bagaimana Taruna Efraim? Kalau dari saya sendiri, apa yang sudah kami terima di Akademi Kepolisian ini sudah sangat baik. Mulai dari prasarana yang sudah tadi saya jelaskan, dari kegiatan-kegiatan yang sudah didukung juga dari Akademi Kepolisian, itu sudah sangat mendukung kami dalam nantinya kami lulus sebagai anggota Polri atau sebagai first line supervisor.
Luar biasa. Jadi overall dari testimoni para taruna sekalian masuk Akpol itu sangat worth it. Sangat worth it. 100% worth it. 100% worth it. Luar biasa. Nah, nih buat adik-adik nih yang lagi nonton sekarang nih. Ini udah ada testimoni dari abang-abang taruna, ya kan? Yang bentar lagi mau menjadi polisi. Amin. Nah, jadi dari mereka pun menyampaikan bahwa luar biasa sekali mereka selama pengalaman mereka berakademik di Akademi Kepolisian dan sampai sekarang sudah mau lulus loh, luar biasa sekali. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu bisa join sama kita di Polri dan join di Akademi Kepolisian. Nah, ini kita pasti penasaran dong dari seragamnya para taruna yang gagah sekalian nih. Nah, tapi kita masih awam nih, apa aja sih yang ditempel, yang dipasang di baju-bajunya taruna-taruna sekalian? Mungkin bisa dijelasin nih, silahkan. Jadi untuk seragam kita sendiri, ini yang kita pakai bertiga adalah seragam pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian. PDH atau singkat PDH. Jadi PDH Akpol seperti Akpol ini ya. seperti ini. Ini digunakan pada saat kegiatan deputasi keluar, kemudian kami pada saat pelaksanaan pesiar di Sabtu Minggu seperti itu, kemudian pada saat pelaksanaan cuti, kegiatan-kegiatan harian di Akademi Kepolisian juga menggunakan PDH. Belajar mengajar pakai. Untuk belajar mengajar sendiri, jadi di Akademi Kepolisian tersebut sudah terjadwal dari hari Senin sampai hari Jumat menggunakan gamtar yang berbeda. Gamtar tuh pakaian taruna yang berbeda-beda. Gamtar. Kami Seragam seragam taruna. Gamtar yang berbeda. Jadi boleh dijelaskan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pakai baju apa sih? Nah, kalau Senin itu menggunakan PDH. Senin PDH. Ini dari baju yang Oh iya, jadi hari Senin ini ya apel, hari Senin pakai ini ya. Baik. Hari Selasa pakai PDL sus. Selasa PDL sus yang berdasi itu. Bukan, yang lantas. Oke, baik. Lantas. Untuk hari Rabu tuh memakai PDL. Rabu PDL, baik PDL. Hari Kamisnya PDL sus lagi. PDL sus lagi, baik. Hari Jumatnya PDL lagi. Hari Jumat PDL Tapi lagi. untuk khusus beribadah kami pakai PDH. Oh, beribadah pakai PDH PDH. ya. Baik. Pesiar Ya. Sabtu Minggu kadang pakai PDPM, pakaian dinas pesiar malam. Baik. Ada juga Jas. PDPS, pakaian dinas pesiar siang pakai dasi, Oke, sama baik. pakai PDH. Oh, baik. Jadi sudah teratur semua. Sudah ya? teratur semua. Setiap hari, setiap sesi itu pakaiannya udah sendiri. Betul. Terus itu semua apakah ada keluar uang nih dari pribadi masing-masing? Enggak ada. Semuanya pembagian. Semuanya didukung negara ya. Dari ujung biasa. kepala sampai Sampai ujung ujung kaki. kaki. Dari ujung kepala, ujung kaki, semuanya didukung negara ya. Sampai Luar uang biasa. jajan pun didukung Uang negara. Uang saku saku. didukung negara, semua proses belajar mengajar, Betul. semua fasilitas didukung negara ya. Luar biasa. Jadi betul-betul cuma bawa diri dan mengabdi ya. mengabdi. Luar biasa sekali. Nah, boleh dijelaskan nih untuk yang ada di baju, mulai dari Siap. Taruna Gomgom. Jadi saya menjelaskan dari pangkat. Ini adalah pangkat yang digunakan. Kalau kami menyebutnya taruna itu namanya Chevron, baik. Kemudian ini yang terpasang di pundak kami itu adalah epaulette kalau misalnya menyebutnya. Kemudian yang ada di seleher yang ada di kerai baju ini adalah Kopsteken, baik. kopsteken. Kemudian ini briefet yang terpasang mulai dari ini tanda pengenal nama Baik, taruna tersebut. Kemudian briefet ini adalah briefet SAR darat. SAR darat. Di mana baik. kami waktu itu mendapatkannya pada saat tingkat 2. Kami melaksanakan kegiatan SAR Search and Rescue darat. Baik. Kemudian di sini adalah limbah laut di mana scuba atau kita menyebutnya briefet scuba. Kemudian ada briefet SAR laut. SAR Dan laut, kami baik. juga melakukan, jadi ada SAR darat, ada SAR laut. Jadi pada saat tingkat 2 tuh kami melaksanakan kegiatan SAR di mana udah mencakup semua ini. Oke, baik. Kemudian yang di atas saya ini ada briefet penghargaan di Oh, mana baik. Luar biasa. setiap tahunnya di Taruna Akademi Kepolisian itu diberikan penghargaan pada saat kenaikan tingkat bagi taruna yang berprestasi. Baik, luar Dari biasa. segi Oke. aspek akademik, aspek fisik, mental dan sikap perilaku. Jadi ada 3 aspek. 5 aspek. Yang pertama kesehatan, kemudian jasmani, akademik, sikap dan perilaku, kemudian keterampilan. Baik. Jadi masing-masing boleh dilihat kan mungkin di kamera. Nah, jadi masing-masing itu menggambarkan 5 aspek itu ya? Iya, menggambarkan aspek. Ini dimana saya mendapatkan puji Tuhan alhamdulillah dapat 9 pin, dimana dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 total saya mendapatkan
9 pin. Wah, luar biasa, Ya. luar biasa, luar biasa. Jadi dari segi akademik ada sendiri, dari segi jasmani, rohani, kemudian sikap perilaku. Baik, luar biasa. Jadi setiap aspek yang ada di Akpol itu sangat Dinilai. dinilai dan Dihargai. dihargai. Jadi luar biasa. Berarti betul-betul tidak bisa kita ragukan lagi ya keprimaan taruna-taruna kita ini, bahwa bisa dilihat dari setiap brevet dan setiap pin yang terpasang di seragam mereka masing-masing, bahwa mereka sangat menjunjung tinggi keprimaan dan kesehatan dan juga akademik mereka itu seperti apa. Dari Taruna Fajri? Baik, dari saya sendiri mungkin yang seperti yang dijelaskan tadi Gom-Gom itu, yang lain itu normatif sama. Dan untuk sendiri saya beberapa ada 2 penghargaan. Yang pertama ini merupakan Ati Tanggoda Mas kenaikan tingkat 4, di mana saya meraih peringkat 1 di aspek sikap dan perilaku. Luar biasa, luar biasa. Jadi untuk teman-teman sekalian mungkin di luar sana, untuk mendapatkan 1 pin saja sangat susah. Bagaimana dengan rekan saya yang sangat luar biasa, Luar biasa. 9 pin selama 4 tahun. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Dan untuk yang kedua ini ada pin emas penghargaan Kapolri. Kemarin kami bersama tim 6 orang menjuarai lomba Yon Science International Fair di Bali kemarin yang diikuti oleh 31 negara. Di mana kami mendapatkan 2 gold medal. Yang pertama gold medal terkait dengan presentasi dan gold medal dari segi karya ilmiah yang kami bawa. Oh baik, luar biasa, luar biasa. Dan Sangat untuk membanggakan diketahui bersama, sekali. untuk pin emas ini merupakan sejarah bagi Akademi Kepolisian karena pin emas ini didapatkan oleh taruna. Wow, luar biasa. Oh, jadi ini barusan ya? Barusan pertama Barusan kali. taruna, baru di angkatan. Oh, luar biasa sekali. Karena memang setahu saya itu biasanya yang dapat pin emas yang sudah berdinas ya. Wah, ternyata baru ini taruna pertama, luar biasa Dengan sekali. teman kami yang Helena yang Oh, baik, luar biasa, luar biasa. Sangat membanggakan sekali. Bagaimana dengan Taruna Efraim? Mungkin sisanya tadi sama Gom-Gom sama Fadri. Tapi tadi yang belum dijelaskan yang ini. Baik. Jadi yang ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, yang waktu ada student exchange program itu yang ke Baik, Jepang. pertukaran Jadi itu kami dipilih dari total 60 besar dari batalion kami. Jadi di batalion kami ada 247 orang. Baik. Dipilih yang masuk ke 60 besar, lalu dipilih lagi yang tidak pernah hair dan tidak pernah pelanggaran. Oh, baik. Lalu dari situ diseleksi, mulai dari wawancara, seleksi akademik dan lain-lain, dan kemudian dipilih 30 orang untuk mewakilkan Akademi Kepolisian untuk berangkat ke student exchange program itu. Dan kebetulan kami ke Jepang kemarin. Bertiga ya, sama-sama ke Jepang apa? Kemarin saya sama Gom-Gom. Sama Gom. Oh, baik. Waktu itu pada saat pelaksanaan delegasi ke Jepang, Saya ke Bali. Bali. Oh, Makanya ada anu ya. pin emas. Oh, jadi menjemput pin Jepang, satu menjemput pin emas ya. Luar biasa sekali loh taruna-taruna yang di depan saya ini. Semuanya sangat berprestasi. Semoga bisa menjadi panutan untuk semua yang menonton kita pada saat ini ya. Semoga bisa. Nah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan untuk penutup kita saat ini? kalau dari saya ada satu pesan sih untuk Baik, misalnya baik. mungkin adik-adik yang mau daftar atau teman-teman semua kalangan muda. Dari saya pesan yang selalu saya pegang. Kemudian pada saat saya masuk pendidikan juga saya selalu diberikan arahan oleh komandan pengasuh saya. Beliau menyampaikan ada suatu quotes yang sangat menyentuh hati saya dan memegang saya. Baik, boleh di-share. Bukan seberapa besar latar belakangmu, seberapa kuat latar belakangmu, bukan siapa orang tuamu, tapi bagaimana kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu pilih. Baik. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang taruna seperti kami bertiga. Itu adalah pilihan. Bagaimana masa muda kalian semua, kalian yang tentukan apakah kalian ingin bersenang-senang atau kalian ingin menghabiskan waktu untuk belajar, berlatih, dan beribadah. Baik, betul. Yang paling terpenting adalah kalian bisa bertanggung jawab atas pilihan dan Betul. perlakuan yang kalian lakukan. Demikian. Luar biasa sekali. Itu sangat relate ya. Jadi apapun latar belakang kita itu tidak bisa tidak selamanya menjamin masa depan Masa kita. depan kita. Itu semua ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Luar biasa. Tentukan pilihanmu sekarang. Bagaimana dengan Taruna Efraim? Kalau dari saya, mungkin saya juga mengutip ada satu quotes yang pernah saya baca. Baik. Jadi kalau misalkan kita selalu berlatih tapi kita nggak pernah berdoa atau kita nggak pernah beribadah, itu sama aja kita orang yang sombong. Baik. Tapi kalau misalkan kita pun selalu berdoa tapi kita nggak pernah berlatih atau nggak pernah berusaha, itu kita sama aja kayak kita berbohong sama diri kita sendiri. Baik. Jadi semuanya itu harus seimbang. Makanya kita juga di Akpol diajarin kita berlatih terus dan
ibadahnya juga seimbang. Baik. Jadi kedepannya pun kita nanti lulus sebagai anggota Polri, kita bisa mengaplikasikan itu sebagai first line supervisor nanti. Luar biasa. Ora et labora ya. Ora et labora. Luar Betul. biasa, betul sekali. Itu sangat itu quotes yang mungkin dijunjung sama semua orang banyak juga Betul. ya. Dan itu sangat relate dan harus kita junjung tinggi. Seperti sudah ini adalah wujud dari ora et labora itu sendiri ya. Jadi itu harus kita junjung. Bagaimana dengan Taruna Kalau Fajri? dari saya sendiri, saya juga ada kata-kata. Kata-katanya berasalkan dari pengalaman saya sendiri. Baik, baik. Jadi Boleh perlu di-share. diketahui komandan, saya masuk akademi kepolisian mendaftar 3 kali. Oke, Jadi bukan baik. sekali daftar. Jadi kosnya itu salah satu hal yang luput dari seorang manusia itu adalah rasa syukur. Baik. Jadi bagaimanapun, apapun yang kita lakukan itu jangan lupa bersyukur. Jangan lupa. Saya tes pertama gagal, tapi tetap mensyukuri. Tes kedua pun gagal, tetap disyukuri, tetap berusaha kembali. Tes ketiga alhamdulillah sudah masuk. Jadi bagaimana kita bersyukur terkait dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita pilih. Luar biasa, betul betul. Jadi kuncinya tadi kalau misalkan kita mau kaitkan semua nih quotes-nya. Latar belakangmu tidak menentukan kamu, pilihanmu yang menentukan kamu. Berdoa tapi sambil bekerja dan jangan lupa berdoa selagi bekerja dan juga jangan lupa bersyukur. Luar biasa sekali. Itu semua adalah semua penyampaian sudah kita dapatkan nih, semua ilmu daging banget nih, ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini ya dari para taruna-taruna yang datang. Luar biasa, mari kita doakan bersama-sama mereka bisa praspa tahun ini. Amin. Dan bisa mengabdi menjadi anggota Polri yang terbaik. Kita doakan bersama untuk kesuksesan mereka. Luar biasa. Hai Sobat Humas. Nah sekarang di tangan aku lagi ada yang namanya salad buah. Yang mana saladnya ini otomatis segar dan buah-buahnya itu fresh banget loh. Nah sekarang bersama dengan taruna-taruna kece yang ada di sini kita mau nyobain nih salad dari Yumna Cheese Fruit and Salad. Boleh. Kita makan. Yuk. Silakan. Wah buahnya banyak banget nih. Wih, nggak pelit topping ya, kejunya banyak. Mau diambilin atau gimana? Ini kayaknya topping tok. Maksudnya buahnya diambil juga. Ya, boleh. Boleh kita cobain ya, kita sama-sama ya. Lagi nggak? Wah kayaknya buahnya kurang tuh. Nah boleh. Wah jangan malu-malu guys. Baik. Coba dicoba. Buahnya fresh. Gimana? Buahnya segar Segar ya. Apelnya manis juga, Apelnya kejunya juga top banget. kayaknya bahannya ini premium deh kalau nggak salah nih. Dari rasanya udah kelihatan sih. Gimana Em? Enak banget sih. Mantap. Kira-kira kalau dibawa setoples gini ke balik ke Stardust cukup nggak? Wah, Kurang. diserbu sama Serbu sama taruna. Serbu ya. Bakal habis nih. Kayaknya aku bakal kasih tahu deh. Jadi kalau mau beli salad ini langsung aja ke sini. Yumna Cheese Fruit and Salad. Nanti kita taruh ya alamatnya di bawah sini. Nah, bagi UMKM Balikpapan yang mau mempromosikan dagangannya, bisa banget hubungi Dit Humas Polda Kaltim dan kita akan pajang di podcast Humas Polda Kaltim seperti ini, gratis, nggak bayar apapun. Kami semua sangat berterima kasih atas kedatangan taruna-taruna sekalian yang berkenan untuk dapat membagikan informasi dan motivasi bagi audiens podcast Humas Polda Kaltim. Akhir kata, saya Brigadir Ade Julita bersama dengan Taruna Gomgom, Taruna Fajri, dan Taruna Efraim undur diri. Selamat siang.